Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Ajeng Septin. Nah, pada kesempatan kali ini aku udah ngerangkumin sosialisasi daring yang digelar oleh LTMPT pada tanggal 16 Desember 2020, yaitu jam 9 sampai jam 12. Yang membahas mengenai SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2021. Nah, penasaran apa aja? Yuk simak video berikut ini. Jadi yang pertama itu tentang SNMPTN. Nah, persyaratan SNMPTN 2021 ini masih sama seperti SNMPTN di 2020, yaitu diurus oleh sekolah. Jadi memang benar-benar sekolah yang mengurus, nanti siswa-siswinya itu tinggal diarahkan saja. Yang kedua yaitu hanya berhak diikuti oleh siswa yang eligible. Eligible yang di sini yaitu siswa-siswi pilihan yang masuk dalam pemeringkatan sekolah. Jadi untuk sekolah yang akreditasinya A, diambil 40% siswa terbaiknya, dengan kata lain peringkat paralel 40% dari jumlah siswa di jurusan tersebut. Jadi jurusan IPA sendiri, IPS juga sendiri gitu. Diambil masing-masing 40% terbaiknya. Yang ketiga, apabila nilai sama, maka dilakukan penambahan kriteria penilaian oleh sekolah. Nah, apabila terjadi kasus nilai yang sama, misal peringkat paralel yang berhak mengikuti SNMPTN itu ada 64 siswa, tetapi dari peringkat 62 sampai 65 itu nilainya sama. Jadi kan bingung tuh, mau nentuin yang 62, yang masuk 64 tuh siapa. Maka siswa yang nilainya sama tersebut akan diseleksi lagi oleh pihak sekolah dengan sistem penilaiannya itu diserahkan kepada sekolah alias bukan dari LTMPT. Jadi inisiatif dari sekolah sendiri itu sistem penilaiannya. Yang selanjutnya yaitu lolos SNMPTN tidak bisa ikut seleksi STAN. Nah, bagi yang sudah lolos SNMPTN itu tidak bisa mengikuti seleksi STAN. Karena apa? Karena STAN mensyaratkan nilai UTBK sebagai salah satu syarat berkas pendaftarannya. Sedangkan siswa yang sudah lolos SNMPTN itu tidak boleh ikut UTBK. Jadi tidak memiliki nilai UTBK dan tidak bisa mendaftar STAN. Untuk nilai apa yang digunakan STAN itu tidak disebutkan, entah itu nilai TPS atau TPA-nya. Hanya saja STAN itu bekerja sama dengan LTMPT dan mensyaratkan nilai UTBK sebagai pendaftaran masuk STAN. Yang selanjutnya yaitu sistem yang digunakan untuk anak-anak SMK itu sama. Untuk lulusan SMK itu sistemnya sama, dilakukan pemeringkatan nilai. Nilainya itu nilai-nilai umum dan nilai kejuruan oleh pihak sekolah, kemudian diambil 40% terbaiknya dari jurusan masing-masing. Nah, yang selanjutnya, boleh memilih satu pilihan. Nah, meskipun dalam ketentuan diberikan kesempatan untuk memilih dua pilihan PTN atau jurusan, tetapi bagi yang ingin memilih satu PTN atau jurusan itu boleh-boleh saja. Karena yang ditakutkan jika siswa tersebut menempatkan jurusan atau PTN di pilihan dua itu adalah jurusan atau PTN yang kurang disukai. Jadi kalau keterima di pilihan dua kan takutnya nggak suka atau nggak puas gitu. Jadi pengen nyoba UTBK, tetapi kan tidak bisa karena UTBK itu tidak diperbolehkan bagi siswa yang sudah lolos SNMPTN. Mau mandiri juga tidak bisa loh, karena mandiri itu juga menggunakan nilai UTBK. Nah, aku tegasin nih ya, bahwa nilai UTBK itu sangat penting. Maka dari itu, pilihlah jurusan yang emang benar-benar kalian pengenin di SNMPTN. Karena kalau misal keterima tapi nggak suka, jadi kan repot gitu. Yang selanjutnya yaitu IPA bisa linjur tetapi IPS disarankan untuk tidak. Sebenarnya IPS juga bisa linjur atau boleh, tetapi LTMPT itu takut apabila nantinya tidak bisa mengikuti pembelajaran di tengah-tengah ataupun selanjutnya. Mungkin bisa masuknya tetapi kurang dalam memahami materi, kan repot gitu. Yang selanjutnya ini ada jadwal kegiatan SNMPTN 2021, yaitu registrasi akun tanggal 4 sampai 1 Februari 2021, penetapan siswa yang eligible, tadi sudah aku jelasin yang eligible itu yang gimana, pada tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2021,
Pengisian PDSS ini oleh sekolah yaitu 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Pendaftaran SNMPTN ini nanti kalian akan memilih jurusan di mana ada dua pilihan, satu juga boleh yaitu pada tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Yang selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 itu akan ada pengumuman hasil SNMPTN. Nah, bagi yang sudah lolos di SNMPTN itu nanti akan melakukan daftar ulang di masing-masing laman PTN dan tidak boleh mengikuti SBMPTN atau UTBK. Untuk selanjutnya yaitu tahapan UTBK 2021. Untuk tahapan UTBK 2021 yang pertama itu registrasi akun LTMPT. Nah, yang wajib bagi semua calon pendaftar itu menyiapkan NISN, NPSN dari sekolah, dan tanggal lahir di laman. Ini wajib ya untuk semua calon pendaftar UTBK SBMPTN. Selanjutnya, melakukan login menggunakan username atau email dan password ke laman https://portal.ltmpt.ac.id. Yang ketiga, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data siswa. Di sini itu mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Biasanya background-nya itu bebas yang tahun 2021. Yang penting jelas dan tidak blur. Yang keempat yaitu memilih menu pendaftaran UTBK. Di sini akan memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Yang kelima itu membayar di bank. Bank mitranya itu ada Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN, yaitu menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam setelah memilih pusat UTBK dan ujiannya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, melakukan login kembali ke laman portal ltmpt.ac.id. Di sini memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Nah, yang aku tegasin sekali lagi di sini tuh harus mencetak kartu ya. Jangan sampai lupa kalau nggak nyetak gitu. Soalnya nanti kartu UTBK ini digunakan sebagai persyaratan buat masuk ke ruang ujian kayak gitu. Yang selanjutnya itu mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, dan sesi, serta lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Nah, tambahannya ini untuk siswa-siswi SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019 maupun 2020 itu bagi yang gap year ya, wajib membawa ijazah. Yang kedua, untuk siswa lulusan tahun 2021 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Yang selanjutnya yaitu tentang UTBK atau ujian tes berbasis komputernya. Di sini harus memiliki akun LTMPT pastinya. Dan UTBK ini dapat diikuti oleh angkatan sebelumnya, yaitu yang disebut angkatan gap year 2 tahun yang lalu ya, berarti dari tahun 2019, 2020, dan 2021 atau yang baru. Nah, khusus nih untuk yang paket C, yaitu maksimal usianya 25 tahun. Dan tentunya karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini, maka disyaratkan atau dihimbau untuk menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield, dan menjaga jarak gitu. Dan materi yang diujikan itu ada materi TPS atau tes potensi skolastik dan TPA yaitu materi peminatan atau kejuruan yang ada di SMA. Kenapa di UTBK 2021 ini ada TPA-nya, sedangkan di 2020 tidak ada, padahal masih sama-sama dalam keadaan pandemi. Jadi menurut keterangan dari LTMPT itu, bahwa pihak kampus sebenarnya itu sangat membutuhkan nilai TPA untuk mengukur kemampuan siswanya. Jadi yang kemarin 2020 ini kan nggak ada TPA-nya, jadi pihak kampus itu merasa kesulitan atau kurang pas atau kurang yakin dengan kemampuan mahasiswa barunya yang masuk di program studi itu. Misalnya program studi teknik fisika, kan kemarin tanpa ada nilai fisikanya. Jadi
perguruan tingginya itu takut gitu. Apakah memang siswa yang masuk di jurusan teknik fisika ini memiliki kemampuan di bidang fisika yang bagus gitu. Jadi sebagai pembelajaran di tahun 2020 seperti itu, maka di tahun 2021 diadakan TPA kembali meskipun masih dalam keadaan pandemi. Semoga tetap diberikan semangat buat kalian semua dan jangan berkecil hati. Semoga bisa mendapatkan PTN yang diinginkan. Dan untuk hasilnya itu atau skor tidak diumumkan setelah melakukan tes, melainkan di hari pengumumannya. Jadi kalian itu memilih jurusan dulu, memilih PTN, memilih tempat tes, baru melakukan tes. Dan setelah tes itu nanti nunggu lama beberapa hari, kemudian ada hari pengumumannya dan di situ nanti kalian juga bakal tahu skor kalian bersamaan dengan pengumuman kalian diterima atau tidak di PTN tersebut. Dan di UTBK ini ada 4 subtes pada TPS-nya, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan kuantitatif atau ini matematikanya, tetapi matematikanya itu berbentuk matematika dasar. Ada PBM juga dan PPU. PPU ini terdiri dari bahasa Inggris dan kemampuan bacaan juga. Nah, untuk materi TPA, mata pelajaran peminatan yang sudah diajarkan di SMA. Jadi untuk IPA itu nanti ada biologi, fisika, kimia, dan matematika peminatannya. Sedangkan untuk IPS itu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah gitu. Dalam TPA Soshum, yaitu waktunya 3 jam 15 menit, dan tidak ada matematikanya karena sosum itu matematikanya sudah masuk di TPS bagian PK. Sedangkan IPA kan memang basicnya matematika ya. Jadi matematika peminatan tuh dimasukin ke dalam TPA-nya. Tetapi waktunya sama yaitu 3 jam 15 menit. Insya Allah emang selesai dalam 1 hari saja. Begitu juga dengan yang memilih campuran, nanti tesnya akan selesai dalam 1 hari saja gitu. Nah, di SBMPTN itu kalian tuh harus memiliki nilai UTBK. Oh ya, bagi yang masih bingung, SBMPTN sama UTBK itu apa? Kalau SBMPTN itu nama prosesnya ya, proses seleksinya SBMPTN. Sedangkan UTBK itu hanya nama tesnya gitu. Jadi dalam SBMPTN ini kalian tuh harus memiliki nilai UTBK gitu. Dan juga kesehatan yang memadai. Kesehatan yang memadai ini itu dapat dilihat di laman PTN masing-masing. Misalnya kalau kedokteran itu kan nggak boleh buta warna, terus apalagi ya, pokoknya kayak gitu. Nanti ada di laman PTN-nya masing-masing. Dan juga ada beberapa jurusan dan PTN yang mensyaratkan melengkapi portofolio. Tetapi bagi yang SNMPTN sudah memiliki portofolio, untuk SBMPTN ini tidak melakukan pembuatan portofolio yang baru, jadi boleh yang lama dipakai gitu. Tetapi khusus untuk yang 2021, kalau misalkan angkatan 2020 mau eh, ke jurusan yang ada portofolionya itu bikin lagi gitu. Dan yang sangat mengejutkan ini kemarin kan LTMPT bilang kalau pilihan dua dari satu itu harus satu domisili dengan SMA siswa tersebut. Sekarang itu ditiadakan, jadi tidak ada zonasi. Jadi misalkan kalian tuh dari Sumatera, kalian boleh memilih 2 jurusan dan 2 PTN itu di Jawa, misalkan UGM sama UNR gitu boleh. Kemarin kan tidak dibolehkan ya, harus memilih satu yang sama dengan domisili dan satunya bebas. Dan sekarang ini dibebaskan semuanya alias tidak ada zonasi. Selamat. Nah, untuk tahapan SBMPTN ini yaitu masuk ke portal LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Nanti di situ ada menu SBMPTN, kemudian kalian mengisi biodata dan memilih program studi serta PTN yaitu maksimal 2, boleh dua-duanya di satu PTN atau dua-duanya di beda PTN. Dan selanjutnya ada juga yang mensyaratkan untuk mengunggah dokumen atau portofolio, maka apabila program studi yang kalian tuju itu mensyaratkan itu, maka harus melakukan pengumpulan portofolio juga. Jangan sampai dikosongin. Nah, di sini juga ada KIP kuliah, yaitu bagi siswa-siswi yang kurang mampu, tetapi
berprestasi gitu, silahkan mendaftar skema kartu KIPK di https://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Ini websitenya sudah aku sediain, tinggal diklik aja. Nah, untuk kalian yang pengen tanya-tanya atau masih penasaran dengan informasi selanjutnya, mungkin bisa email ke sekretariat@ltmpt.ac.id atau melakukan telepon call center, help desk. Pokoknya harus informasi apapun itu cek ya dari LTMPT apa bukan. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali berita hoax yang memang eh, tersebar gitu. Jadi untuk informasi yang resmi itu hanya keluar dari ltmpt.ac.id. Jadi kalau kalian tuh menerima kayak semacam SK kayak gitu, cek coba di laman ltmpt.ac.id ada berita tersebut atau SK tersebut atau tidak. Kalau tidak ada berarti itu hoax. Jadi kalau ada ya memang ada gitu, betul. Oke, buat kalian semangat dan selamat. Semoga mendapatkan apa yang kalian cita-citakan.